Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain, amma ba'du. Hadirin para penonton di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan lebih diberkahi. Mari kita awali untuk pembelajaran pada video ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, saya ucapkan terima kasih penuntut hormat Bapak Ade Syuhedit sebagai Kepala SMK Negeri Cibogo, Ibu Eti Hayati SPAMD, dan seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SMK Negeri Cibogo. Materi pada saat ini adalah masih tentang pernikahan. Materi ini untuk tingkat 12 semester 6 atau semester genap tahun pelajaran 2022-2023 SMK Negeri Cibogo. Untuk materi yang akan kita pelajari bisa lihat di sini. Materi ke-1 sudah, kedua sudah, ketiga sudah kita bahas di video yang kedua, dan kita akan membahas nomor 4, yaitu tujuan pernikahan. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mempunyai karakter kerjasama, religius, tanggung jawab, jujur, disiplin dan peduli, dan memahami kewajiban suami istri sebagai pengetahuan awal mendasar bagi mereka. Baiklah, kita bahas tentang tujuan pernikahan. Apa sajakah tujuan pernikahan itu? Yang pertama, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'i, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat syadak." Artinya, dari Ibu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, dan kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini fitrahnya bahwa manusia itu menikahi perempuan itu fitrahnya atau nalurinya itu, jadi bisa berdasarkan hartanya, walihasa karena kedudukannya, walijamalnya karena kecantikannya, walidiniha, dan Rasulullah menganjurkan kita untuk memilih agamanya. Itu adalah naluri manusia. Yang kedua adalah tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, ketentraman, dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara upaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah setelah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya,
dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, di sini adalah litaskunu ilaiha. Jadi bagaimana kita bisa tentram, bahagia, sakinah, sehingga kalau kita mendoakan kepada yang pengantin atau biasanya kita semoga keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadi kebahagiaan, tentram batinnya, tenang jiwanya. Ini adalah tujuan daripada pernikahan menurut Islam. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah untuk membentengi akhlak. Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangannya dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Jadi tujuan nikah itu yang ketiga adalah untuk membentengi akhlak, agar mata kita tidak jelalatan, agar mata kita bisa menjaga pandangan yang tidak selayaknya untuk kita pandangi. Yang berikutnya adalah untuk menjaga, membentengi kemaluan kita atau farji kita. Ini mohon maaf ya, harus disampaikan. Itu adalah membentengi akhlak. Yang berikutnya, tujuan pernikahan adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Ya, surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, ini barangkali yang digarisbawahi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Jadi akan timbul rasa kasih sayang di antara suami istri dan keluarga. Tuh. Jadi membina rasa kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Itu tujuan pernikahan. Yang berikutnya, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Allah berfirman, nah masih sama ya seperti tadi, wa Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum. Maaf nih, agak batuk. Min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat apabil baqili yu'minuna wa bini matillahi hum yakfurun. Artinya Allah SWT telah menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah SWT? Nah, ini ayat ini bagaimana menegaskan tentang untuk mendapatkan keturunan, ya, keturunan yang baik. Min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimana pasangan suami istri itu akan mendapatkan anak-anak dan cucu-cucunya. Itu harus lewat lembaga rumah tangga yang sah, yang halal, sesuai dengan aturan agama Islam dan pemerintah.
Tujuan pernikahan yang berikutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau yang artinya ini sering kali diucapkan oleh para amil. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah itu. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Wah, ini satu hari biasa ini. Jadi nikah sunnati. Jadi nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah pembelajaran video hari ini. Sebagai penutup, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian video pelajaran ini jauh dari kesempurnaan. Jadi jauh dari kesempurnaan yang baik dari isi maupun kreativitas video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.